Karena itu permasalahan siswa, Bu. Jadi gimana lagi ya? Ya itulah. Gimana pun juga tidak terlepas dari namanya baper. Selamat datang di Oasis Sumangga. Obrolan asik SMA Islam Al-Ma'arif Singosari. Hari ini kita kedatangan Bu Nunung Nurbeti, sarjana psikologi. Selamat siang, Bu Nung. Selamat siang, Pak Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nung, kita itu sekarang lagi terbebani. Oasis ini edisi perdana. Obrolan asik. Baik sampai nggak asik ini programnya nggak jalan lagi. Oh, jangan gitu, Pak. Optimis. Optimis ya. Oke. Bu Nung, saya itu ada ganjelan. Saya itu pernah jadi siswa ya, yang nggak tetap juga. Tapi selalu ada pertanyaan tentang BK. BK itu bimbingan konseling. Konseling itu maksudnya apa sih? Kalau bimbingannya sudah tahu, Pak Adi? Oh sudah, insya Allah sudah. Sebenarnya kalau sejarahnya itu BK ini dulu kepanjangannya adalah bimbingan dan penyuluhan, lebih kepada pemberian informasi kepada para siswa, khususnya kalau BK di sekolah. Tapi yang sekarang ini sudah berubah konsepnya, jadi tidak hanya sekedar penyuluhan atau penyampaian informasi, tapi lebih kepada konseling. Nah, konseling ini sendiri sebenarnya konsepnya adalah membantu. Membantu. Jadi pada dasarnya BK atau kalau kita istilahkan itu konselor. Konselor itu personnya berarti? Personnya, ya. Ini adalah bertugas atau berkewajiban membantu siswa di sekolah. Dalam hal apapun. Mengerjakan PR. Nah, ini kita bagi menjadi beberapa bagian. Tadi langsung aja mengerjakan PR ya. Karena itu permasalahan siswa, Bu. Jadi gimana lagi ya? Ya itulah. Ya, kita semua pernah menjadi siswa ya, Pak Adi ya. Saya tidak akan bisa duduk di sini kalau tidak pernah jadi siswa. Jadi semacam kita mengetahui bagaimana sih tahap perkembangan dari siswa itu. Ya, dari tahap-tahap perkembangannya itu nanti akan ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh setiap siswa. Iya. Nah, secara khusus kalau menurut job deskripsinya sebagai guru BK sendiri, sebagai konselor ya. Tapi saya perlu ingatkan bahwa tidak semua BK itu juga konselor sebenarnya, tetapi ada pemahaman yang memang menganggap bahwa BK itu konselor. Karena ada kata-kata konseling tadi itu. Yang pertama, tahap perkembangan siswa itu saya akan membaginya menjadi 4 nih. Yang pertama itu adalah hal-hal yang bersifat pribadi. Private. Jadi siswa itu punya area-area di mana itu pribadi buat mereka. Dan itu mereka tidak ingin diketahui oleh orang lain. Sementara ketika ada permasalahan dan tidak bisa menyelesaikan sendiri, maka mau tidak mau kan harus minta bantuan kepada orang lain. Nah, disinilah areanya BK itu untuk masuk, gitu. Memahami area pribadi itu, tetapi dengan menjaga kerahasiaannya, sehingga tetap bisa membantu siswa. Bedanya sama ini, psikolog berarti ya? Nah. Enggak. Sebenarnya kalau ini akhirnya kita bahas program studi bimbingan dan konseling sama program studi psikologi ya. Beda. Itu nanti akan lebih luas lagi. Sebenarnya konsepnya sendiri dari bimbingan konseling itu juga dari ilmu psikologi. Tapi saya potong nih, Bu Nung. Monggo. Misalnya saya siswa, kita kan di SMA ya. Gimana pun juga tidak terlepas dari namanya baper. Baper. Ketika saya sebagai siswa baper dengan seseorang, lalu ternyata dia kandas, lalu kan kita ada semacam drop gitu. Apakah BK juga akan membuka pintunya untuk saya untuk berkonsultasi masalah tersebut? Saya pastikan itu bisa dilakukan, baik. Karena istilah baper ini adalah masuk dalam area pribadi tadi. Ya, jadi di awal
ketika siswa masuk di sekolah itu kita sudah melakukan semacam asesmen. Nah, asesmen itu kita ketahui dari masing-masing siswa sendiri apa sih yang sekiranya itu menjadi kebutuhan mereka, atau bisa saja itu masuk ke area yang merupakan permasalahan bagi mereka, termasuk diantaranya masalah hubungan dengan lawan jenis. Mungkin juga yang akan mengakibatkan baper itu tadi ya. Itu areanya BK juga di situ. Masuk di area bimbingan pribadi, saya bilang. Nah, sebenarnya kan masih ada 3 lagi. Kalau yang dicontohkan Pak Adi tadi itu baper, masuk di area bimbingan pribadi. Kemudian ada bimbingan belajar. Nah, ini yang jelas siswa di sekolah, di rumah, apalagi dalam kondisi seperti ini ya. Permasalahan-permasalahan dalam proses belajar itu pasti ada. Dan itu yang menjadi salah satu fokus bimbingan dan konseling yang diberikan oleh BK. Kemudian yang ketiga ada bimbingan sosial. Sosial. Ya. Hal-hal yang berkaitan dengan interaksi sosial siswa dengan bapak ibu guru, dengan keluarga, dengan masyarakat sekitar, dengan teman-teman juga gitu. Apalagi dengan teman-teman. Ini yang juga kita menyediakan layanan. Ya, bisa saja layanan. Saya jelaskan juga akhirnya ya. Layanan itu bisa saja bersifat individu. Mungkin seperti ini ya. Saya konselornya Pak Adi, pasiennya, konselingnya. Kayak rumah sakit aja ya, Mas. Gitu ya. Jadi ini semacam layanan individu. Kita bisa juga membuka layanan kelompok misalnya. Mungkin 2 orang, 3 orang ya, 2 siswa atau 3 siswa gitu. Kalau di kelas itu namanya layanan klasikal. Nah, semacam kalau jamnya BK, ya kita masuk di kelas itu layanan klasikal yang kita berikan. Berarti konselor masuk ke kelas, menerangkan something tentang BK gitu ya. Itu masuk layanan di klasikal. Nah, kemudian itu dipilih berdasarkan jenis permasalahan yang dialami. Meskipun permasalahan itu bersifat pribadi, tapi ketika itu bisa didiskusikan bersama, itu it's okay. Kita bisa mengadakan layanan kelompok. Bisa semacam itu. Tapi bisa nggak kita memilih konselornya? Boleh. Atau harus, misalkan saya kelas 10 berarti harus dengan Bunung gitu? Apa saya nggak cocok sama Bunung? Saya bisa. Boleh ke tim BK yang lain? Bisa, Pak. Kita sendiri dari tim BK juga seperti itu, kita terbuka dengan siapapun ya. Untuk siswa pun, memang kalau di sini penanggung jawabnya kelas 10 misalnya, saya. Nanti kelas 11 Bu Zia, kelas 12-nya Pak Ujang. Tetapi selalu kita sampaikan kepada siswa, kepada siapapun, sampean ingin terbuka. Kepada siapapun kalian ingin bercerita, boleh-boleh saja. Bahkan sebenarnya yang bukan guru BK, tetapi mereka merasa nyaman untuk bercerita kepada beliaunya, monggo, enggak apa-apa. Tetapi kita perlu juga melihat, ini kita sampaikan juga kepada siswa ya, kita perlu juga melihat bahwa apakah kira-kira sosok guru itu mungkin itu memang benar-benar bisa kita percaya gitu ya. Kalau misalnya memang iya, silakan disampaikan. Karena pada dasarnya guru itu kan juga dibekali dengan pemahaman tentang perkembangan siswa terutama remaja ya. Nah, bagaimana caranya membantu mereka menangani, menyelesaikan masalah, menghadapi masalah, itu mereka juga belajar gitu. Saat ini kan sedang daring, Bunung. Ya sebagian siswa kita luring, sebagian juga daring. Permasalahan tetap ada, permasalahan siswa dalam bidang sosial atau yang lain. Kan ya enggak semua guru memberikan statement atau memberikan aturan yang sama. Gimanapun juga ada guru yang terkesan killer, ada guru yang terkesan longgar. Dengan kondisi sekarang lagi daring gini, terutama siswa daring, apakah siswa itu juga bisa konsultasi ke BK? Kalau saya bilang sebenarnya sejak menjadi siswa di sebuah lembaga pendidikan dengan di situ ada guru BK itu mereka punya hak, setiap siswa punya hak, apalagi memanfaatkan layanan yang disampaikan atau yang diberikan oleh BK. Jadi kan kondisi pandemi, kondisi daring ataupun kondisi luring itu tidak membatasi, Pak. Cuman banyak kendala itu kan gini.
kondisi luring itu bisa kita menurut pengalaman ya, cukup banyak siswa yang tidak bisa memanfaatkan layanan BK. Mereka punya, entah itu mereka punya image tersendiri tentang BK, atau mereka juga enggan mungkin ya, atau mereka justru tidak paham dengan fungsi BK sebenarnya. Nah, kondisi pandemi apalagi karena mereka juga lebih banyak berkutat dengan pelajaran. Nah, untuk pengalaman yang selama 3 bulan ini menjelang PTS ini, untuk siswa dari saya pribadi itu ada beberapa yang sudah konsultasi melalui WA. Sementara seperti itu. WA. Jadi melalui WA. Nah, biasanya kalau di luar jam sekolah, nah itu mereka pasti nuhun sewu dulu. Assalamualaikum Bu Nunung, ada waktu enggak? Nah kayak gitu. Nah kalau misalnya saya sudah jawab oke, nah itu mereka lalu chat ya, jadi ngetik gitu apa permasalahan yang disampaikan gitu. Sementara ini semacam itu. Tapi kalau dihitung dari seluruh jumlah siswa kelas 10 ya nggak ada 10%-nya Pak gitu. Jadi pemanfaatan layanan BK sendiri ini belum maksimal untuk kondisi pandemi. Terutama untuk layanan konsultasi dan konseling. Tetapi kalau untuk layanan klasikal kita kan sudah ada jam BK itu, jadi kita manfaatkan betul-betul di situ. Dan ini pun lagi-lagi kendala daring itu kan banyak sekali juga siswa mungkin dalam istilahnya kurang bisa mengatur bagaimana mereka belajar di rumah, sehingga pemanfaatan waktu untuk belajar mengikuti kegiatan yang ada di Google Classroom dari masing-masing mapel termasuk BK sendiri itu juga kurang maksimal. Ya, kalau yang bisa, yang dalam tanda kutip sudah tahu kewajibannya seperti ini, tanggung jawabnya, menyelesaikan tugas, absen dan sebagainya, insya Allah dalam prosesnya selama 3 bulan ini, menurut pengamatan saya di Google Classroom-nya BK sendiri itu sudah bagus. Bahkan BK punya Google Classroom. Punya, Mbak. Jadi kadang-kadang pun saya chat pribadi dengan mereka di sana. Ketika saya menyampaikan materi, kemudian saya tanya, oke, ada pertanyaan begini, silahkan dijawab di tugas kelas. Nah, di situ mereka chat akhirnya, ya alhamdulillah. Cukup banyak yang akhirnya bisa cerita panjang lebar di situ. Ya daripada mereka sekedar cerita waktu di forum, kadang mungkin ada rasa malu dan sebagainya ya. Di situ chat pribadi banyak yang diceritakan. Nah di sini tugas kita memberikan feedback. Ya, tuh. Saya boleh sambatan nggak Bu? Monggo. Boleh ya. Mudah-mudahan saya bisa disambati ini. Dikit, nggak apa-apa kan Mbak ya? Sambatan. Saya sebagai pengajar juga, itu kadang memandang siswa itu apa sih yang mereka kerjakan di rumah. Karena dalam waktu kita sekolah waktu full daring, itu 1 hari kurang lebih 2 mapel, kurang lebih waktu itu 2 atau 4 mapel lah maksimal. Itu dalam bayangan saya berarti anak-anak punya waktu lebih untuk mengerjakan tugas yang diberikan atau sekedar membaca materinya. Tapi yang saya nggak tahu ya, itu mungkin feelingnya pengajar atau pendidik. Saya merasa anak-anak itu dalam kurun waktu 24 jam itu untuk memandang gizinya atau memandang Google Classroom-nya itu sangat minim sekali. Apakah ini juga dirasakan dari BK? Dan buat saya, apakah ada solusi lain dari tim BK sendiri ini untuk seharusnya saya sebagai siswa itu apakah harus terus-menerus lihat gizi ataukah harus terus-menerus kontak dengan gurunya atau mungkin ada opsi lain? Ini ada beberapa pertanyaan ini, saya agak bingung juga jawabnya. Silakan. Oke. Kalau secara ini dari sisi guru nggih Pak nggih. Saya pribadi sebagai guru, meskipun ini guru BK, kita juga merasakan hal yang sama. Memang kalau dihitung-hitung dari 1 hari itu maksimal 4 mapel yang disajikan melalui GC ya. Tidak semua siswa bisa mengikuti dengan baik. Tidak 100% siswa kita
masuk di situ. Ada akhirnya nggak hanya Pak Adi aja, Bapak Ibu guru yang lain juga bilang absen tok gitu ya, masuk absen tok, habis itu menghilang gitu ya. Kenapa bisa dikatakan menghilang ya? Karena dia nggak menjawab pertanyaan saya. Padahal kita sesinya diskusi, dia nggak ikut juga diskusi, nggak menanggapi dan lain sebagainya. Ya. Saya berpikir begini, oke, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa siswa tersebut akhirnya hanya memanfaatkan GC untuk sekedar hadir saja, memenuhi persyaratan keaktifan gitu ya. Nah, tapi di sisi lain saya juga berpikir begini, ada kalanya dengan pengalaman yang tadi saya ceritakan ya tentang chat pribadi meskipun itu di GC, siswa itu sendiri juga ada faktor-faktor yang ternyata mempengaruhi dia tidak bisa aktif di situ. Ya, contohnya misalnya tidak paham dengan materinya, bisa saja kan. Ya. Yang kedua, kesan bahwa dari siswa tersebut untuk menyampaikan ide gagasannya di situ itu belum cukup percaya diri. Semacam itu ya. Itu kan akhirnya ada rekaman kan. Kita kan kalau sudah ngetik di situ ya sudah, itu tidak bakal hilang kecuali kalau dihapusnya seperti itu. Jadi bisa saja itu faktor-faktor yang semacam itu mempengaruhi. Ya. Tetapi kalau saya pribadi tidak bisa menyampaikan berapa persen sih siswa kita yang memang aktif secara secara daringnya. Secara normal sesuai dengan harapan kita untuk bisa mengikuti daring itu. Cuman kalau dari saya pribadi di GC, saya bisa menyampaikan bahwa 70% siswa kelas 10 itu bisa mengikuti kegiatan BK di layanan GC itu dengan baik. Sisanya ada yang 1 kali, ya, ada yang tidak sama sekali, itu ada. Tapi saya menganggap bahwa ini sudah cukup bagus karena 70% itu bisa dikatakan berarti mayoritas dari mereka, dari siswa itu sudah cukup antusias untuk mengikuti kegiatan di BK melalui GC. Nah, itu yang dari siswa. Saya tidak bisa menyampaikan bahwa apa yang saya pikirkan ini bisa juga dipikirkan oleh Bapak Ibu guru yang lain, ya tidak bisa juga seperti itu. Karena target itu ada dan berbeda-beda tiap mapel. Kan dengan target beda. Kalau targetnya BK, kita nanti kan hanya memberikan penilaian sebatas pada apakah anak ini paham dengan materi yang kita sampaikan. Dalam artian bukan kita memberikan nilai yang sesungguhnya. Kalau nilai yang sesungguhnya ya berarti kamu dapat 80 di BK, misalnya seperti itu ya. Beda kan dengan prodistik, dengan mapel yang lainnya. Nah, mungkin target itulah yang akhirnya menjadikan Bapak Ibu guru itu merasa bahwa siswa wajib untuk mengikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, padahal tidak semua siswa bisa mengikuti seperti itu. Nah, kendala itu pasti ada, Pak. Lawang yang pembelajaran tatap muka itu aja banyak kendala, apalagi daring dengan monitoring dari sekolah yang minim. Nah, sekali lagi di sini apakah siswa itu di rumah atau mungkin di pondok, berarti peran dari Bapak Ibu orang tua, wali murid, pengurus pondok itu yang akhirnya menjadi sangat berperan di sini. Tidak bisa hanya sekolah yang neliguri istilahnya ya, yang memantau gitu ya. Seperti itu. Ini pertanyaan terakhir, Bu Nung. Dan saya tidak memandang yang 70% yang dari jenengan sampaikan tadi. Katakanlah saya siswa 30% itu. Dan seandainya saya siswa, seandainya saya tidak punya kuota. Saya di rumah, nggak di pondok, saya tidak punya kuota. Orang tua saya tidak memfasilitasi saya dalam hal daring ini karena kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya. Dan akhirnya saya stagnan. Stagnan itu biasanya tidak bisa melakukan apa-apa. Apa yang seharusnya saya lakukan? Sebenarnya ini tergantung dengan kebijakan dari sekolah. Sekolah biasanya juga bisa memberikan alternatif penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Tetapi semuanya itu kembali pada siswanya. Ya, ketika kita menemui kesulitan, berarti harus ada inisiatif untuk menyelesaikan kesulitan tersebut.
Okay. Nah, berarti motivasi dari dalam diri sendiri itu juga penting. Iya. Iya, niat kita untuk bisa sekolah Niat itu yang mahal, paling penting. Iya, itu Mbak. Banyak di antara siswa-siswa di sini itu dengan niat yang cukup tinggi, tapi mereka punya kendala dalam hal semacam yang disampaikan oleh Pak Adi tadi ya. Okay. Jadi apakah itu kendalanya fasilitas, kemudian juga kesempatan. Karena ada juga yang seperti ini, mumpung di rumah, ya akhirnya kan ada beban dari rumah. Dari orang tua yang yang menjadi tanggung jawabnya dia gitu ya. Okay. Nah itu sebenarnya tidak masalah juga, karena setiap anak pasti juga harus berbakti sama kedua orang tuanya dengan cara membantu pekerjaan rumah misalnya ya. Tetapi ini kita berusaha melihatnya dari satu sisi bahwa hak mereka untuk bisa menerima pelajaran dari sekolah selama daring itu adalah antara jam sekian sampai jam sekian mungkin ya. Mungkin kalau ditambah dengan waktu untuk mengerjakan tugas, persiapan untuk belajar esok harinya, nah itu mesti ada sebenarnya seperti itu. Nah, dari orang tua, dari siswa, dari sekolah ini yang harus bisa bekerja sama, Pak, untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada ini. Kalau dari sekolah sendiri, kita melihat ada beberapa evaluasi setelah pembelajaran daring ini. Kita juga sudah mulai berusaha untuk memperbaiki. Kan selama PTS kita evaluasi. Nah, ini nanti secara konsep sistemnya bagaimana yang bisa mengakomodasi seluruh kebutuhan siswa ini yang akan kita susun dan dijalankan pada 3 bulan selanjutnya gitu ya ke depannya selama 1 semester ini. Nah, di sini siswa yang ada kendala perlu itu dikomunikasikan dengan orang tua dan sekolah. Ya, ada kasus di mana siswa itu akhirnya hanya diam 1000 bahasa, tidak menyampaikan, dan sekolah pun akhirnya hanya seperti ini. Kenapa ya anak ini kok tidak muncul di KC misalnya kayak gitu ya. Nah, ketika dihubungi orang tuanya, ternyata orang tuanya sendiri tidak tahu. Nah, sementara siswanya sendiri bahkan untuk yang tadi beli kuota pun untuk telepon ke sekolah pun dia juga tidak terbatas. Nah, itu berarti kan harus ada alternatif yang disampaikan. Sekarang zamannya sudah cukup bisa memfasilitasi lah ya. Kalau orang tua masih punya kuota ya, sementara anaknya tidak, berarti kan orang tuanya yang harus menyampaikan kepada sekolah. Ya, akan berbeda kalau misalnya orang tua dan anaknya sama sekali tidak mampu gitu ya. Berarti ini tugasnya sekolah untuk datang. Iya. Kita sudah laksanakan beberapa home visit kepada siswa yang ternyata memang dari sisi keaktifan mengikuti kegiatan pembelajaran daring ini ternyata tidak seperti yang diharapkan. Ya, coba dari sisi di rumah nanti gimana sih perkembangannya ya, kondisinya seperti apa sehingga kita bisa memberikan solusi bagaimana semacam itu. Komunikasi dengan orang tua, kemudian mengetahui secara pasti dari siswa sendiri kendalanya apa, itu perlu dilakukan semacam itu. Karena itu dari BK sendiri juga ada program kita home visit yang sekarang sudah diakomodasi oleh sekolah. Home visit itu berarti sekarang bukan hanya BK saja, wali kelas, kemudian bagian kesiswaan. Nah, bagian kesiswaan pun nanti juga berbeda-beda. Ini kalau berkaitan dengan tata tertib ya, nanti bisa jadi Pak Budi yang akan muncul. Ya. Kalau berkaitan dengan pembelajaran, nilai yang masih kosong, berarti bagian kurikulum juga bisa dicetakkan semacam itu. Oke, Bu Nung, terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak Pak Dingge, sami-sami. Menghilangkan beberapa rasa penasaran saya. Itu berarti belum semua ya? Belum semua sebenarnya. Kita terbatas oleh waktu hari ini. Nggak terasa ya. Sudah. Untuk program ini, Bu Nung, Oasis ini, buat penonton juga, ini masih video perdana, jadi jikalau ada request bintang tamu, seperti kalau hari ini konselor, Bu Nung berarti, jadi silahkan ketikkan komen di bawah situ, ketikkan komen siapa yang kalian inginkan sebagai pemateri siapa dan temanya apa. Gitu aja lebih enak. Bagus. Terima kasih Bu Nung atas waktunya. Sama-sama Pak Adi. Semoga kita ketemu lagi. Amin ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oasis. Semangat.